Ketika Lisa sedang bermesraan dengan Edward di tepi sungai, tiba-tiba kenangan masa kecil yang buruk mengganggu akal sehat Tracy. Emosinya tak terbendung lagi. Tracy hilang kesadaran dan mengamuk sejadi-jadinya. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabarnya kalian hari ini? Seperti biasa saya harap semoga kalian semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga semua urusan kalian berjalan lancar. Untuk video hari ini, saya akan membawakan kisah kasus yang terjadi pada tahun 89 di negara Australia. Namun sebelum saya mulai, bagi kalian yang sensitif, atau memiliki masalah terkait detail-detail kekerasan dan pembunuhan, sebaiknya jangan lanjutkan menonton video ini, karena kasus yang akan saya ceritakan nanti, dideskripsikan oleh media di sana, sebagai kejahatan yang paling brutal dan tidak masuk akal, yang pernah terjadi di Australia. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1965, Rhonda Hopkins melahirkan seorang bayi perempuan yang dia beri nama Tracy Avril. Namun mirisnya, hanya beberapa bulan setelah melahirkan, Rhonda berpisah dengan ayah biologis putrinya, membuat wanita ini merasa tidak mampu kalau harus mengasuh dan membesarkan putrinya seorang diri. Ketika Tracy berusia 3 tahun, Rhonda menyerahkan putrinya untuk diasuh oleh kerabat dari pihak ibunya, yaitu pasangan suami istri George dan Avril Wigginton. Orang tua baru Tracy ini adalah saudara dari nenek buyutnya sendiri, yang merupakan keluarga kaya dan terpandang. Selanjutnya, Tracy tumbuh besar di kota pesisir Rockhampton, Australia Utara. Bagi orang luar, Tracy sepertinya sangat beruntung menjadi anak dari keluarga Wigginton. Namun pada kenyataannya, pasangan Wigginton adalah orang yang sangat kasar dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Tracy. Bahkan di kemudian hari, Tracy mengaku bahwa George pernah beberapa kali memperkaosnya saat Tracy berusia 8 hingga 11 tahun. Pada tahun 1981, pasangan Wigginton meninggal dunia dan mewariskan seluruh harta kekayaan mereka kepada Tracy yang baru berusia 15 tahun. Nilai warisannya saat itu sebesar $75.000 atau setara dengan sekitar $300.000 kalau dikonversikan ke nilai dolar sekarang. Berhubung Tracy saat itu masih di bawah umur, dia tidak bisa hidup mandiri, dan karena dia adalah remaja 15 tahun dengan harta warisan yang banyak, Rhonda sang ibu tentunya dengan senang hati bersedia membawa Tracy untuk tinggal bersamanya. Namun ternyata, hubungan Tracy dan Rhonda tidak berjalan mulus, di mana ibu dan anak ini sering bertengkar akibat sikap membangkang Tracy, yang dia tunjukkan secara terang-terangan, entah apakah dia marah karena dulu Rhonda dalam tanda petik membuangnya, atau Tracy menjadi arogan karena merasa uang dan hartanya banyak. Di sekolah, sikap Tracy juga sama buruknya, di mana pada suatu hari di tahun 82, Tracy dikeluarkan dari SMA karena menyerang murid lain. Setelah putus sekolah, Tracy bergaul dengan remaja-remaja nakal di jalanan yang membuat Rhonda semakin sering memarahinya. Pertengkaran keduanya pun mencapai klimaks, ketika suatu hari, Rhonda mendapati bahwa putrinya berpacaran dengan remaja perempuan. Dengan kata lain, Tracy memiliki ketertarikan seksual kepada sesama perempuan. Untuk kedua kalinya Rhonda angkat tangan dan mengusir Tracy keluar dari rumahnya. Kali ini, orang tua dari temannya bersimpati dan membawa Tracy untuk tinggal bersama mereka. Di bawah pengasuhan dan pengawasan keluarga ini, Tracy sepertinya bisa ditarik kembali ke jalan yang benar, di mana dia kemudian mengikuti kursus perhotelan dan rutin menghadiri misa di gereja. Namun, benarkah Tracy sudah berubah? Setelah menyelesaikan kursusnya, Tracy yang sudah cukup umur dan memiliki banyak uang memutuskan untuk hidup mandiri, di mana dia kemudian memangkas pendek rambutnya, berpenampilan seperti laki-laki dan mulai memperkenalkan dirinya dengan nama Bobby. Tracy alias Bobby kemudian bekerja sebagai penjaga pintu masuk di sebuah klub malam. Di tempat inilah dia lalu bertemu dengan seorang gadis dengan nama panggilan Sunshine, dan keduanya pun menjalin hubungan asmara. Tracy mengaku benar-benar mencintai Sunshine. Beberapa bulan kemudian, mereka memutuskan untuk hidup bersama dan menggelar pesta pernikahan secara simbolis yang disaksikan oleh beberapa teman dari komunitasnya. Komitmen mereka semakin dipertegas dengan rencana untuk memiliki anak. Tapi tentunya mustahil bagi mereka untuk memiliki keturunan bersama,
kecuali ada donor benih dari seorang pria. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk melakukan hubungan intim bertiga dengan pemilik klub malam yang tak lain adalah Bos Tracy. Beberapa minggu kemudian, ternyata Tracy yang berhasil hamil, tapi sayang kehamilan itu tidak bertahan lama karena Tracy mengalami keguguran. Hilangnya kesempatan untuk memiliki anak membuat hubungan Tracy dan Sunshine menjadi renggang. Tracy yang sudah tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan, mulai tertarik untuk mempelajari ilmu hitam alias sihir dengan bimbingan seorang penyihir wanita yang tinggal di kota Adelaide. Pada awal tahun 89, Sunshine pergi meninggalkannya. Tracy lalu memutuskan untuk membuka lembaran baru dan pindah ke pinggiran kota Brisbane di mana dia kemudian bekerja di sebuah pabrik. Di kota Brisbane, obsesi Tracy terhadap ilmu sihir semakin tumbuh besar, di mana dia sering menggunakan darah binatang untuk menggambar dinding-dinding rumahnya dengan simbol-simbol pemujaan iblis, dan tak jarang, Tracy merasa haus parah, dan dahaganya baru bisa terpuaskan setelah dia meminum darah hewan. Beberapa bulan kemudian, Tracy keluar dari pekerjaannya di mana dia meyakini dirinya adalah titisan atau keturunan vampir bernama Fred, yang tidak tahan dan akan lemah saat terpapar matahari serta simbol-simbol keagamaan. Pada siang hari Tracy mengurung diri di dalam rumah, hanya beraktivitas di luar rumah saat hari sudah gelap. Untuk mengisi energinya, Tracy secara teratur memesan darah babi atau darah kambing dari tukang daging lokal. Di awal bulan Oktober tahun 89, Tracy yang sudah berusia 24 tahun, memulai hubungan romantis dan hidup serumah bersama seorang gadis bernama Donna. Namun di saat yang sama, Tracy juga menjalin hubungan dengan seorang wanita dari circle pertemanannya yang bernama Lisa Paszczynski. Lisa saat itu juga berusia 24 tahun dan memiliki masa lalu yang sama kelamnya dengan Tracy. Lisa adalah pecandu narkoba dan memiliki riwayat yang panjang terkait kesehatan mentalnya. Di masa lalu, dia bolak-balik ruang emergensi rumah sakit lebih dari 80 kali, karena overdose dan karena melakukan tindakan diri sendiri. Lisa sangat terpesona terhadap kepribadian Tracy yang gelap dan misterius, yang mengaku bahwa dia sering melakukan penumbalan untuk iblis dan bisa berkomunikasi dengan roh. Tentunya, Tracy juga mengaku bahwa dia adalah seorang vampir berusia ratusan tahun yang bernama Fred. Oleh karena itu, Lisa secara sukarela dan memberikannya kepada Tracy sebagai persembahan untuk diminum. Tracy mengaku kepada Lisa dan teman-temannya bahwa sebagai vampir, dia tidak bisa makan nasi atau roti, tidak bisa juga jajan seblak, cilok, apalagi tulang setan. Sesama setan dilarang saling makan. Entah betulan dia tidak lagi makan seperti manusia pada umumnya. Yang pasti sejak mengenal Lisa, Tracy sering minum darah milik Lisa selain darah babi dan kambing dari tukang daging. Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober tahun 1989, sepanjang hari di rumahnya, Tracy menonton film yang menampilkan adegan di mana seorang pria ditembak tepat hingga meledak. Dia terus memutar ulang adegan tersebut dalam gerakan lambat. Malam harinya Tracy dan Lisa, bersama pasangan lesbi lain, Kim Jervis dan Tracy Waugh, mengunjungi sebuah klub malam khusus lesbian di Brisbane yang bernama Klub Lumos. Kim Jervis sebelumnya berniat untuk menjadi seorang biarawati, namun setelah berteman dengan Tracy, dia berubah pikiran dan menjadi semacam pengikut ilmu hitam Tracy. Begitupun Tracy Waugh yang awalnya adalah lulusan SMA Katolik yang taat, perilakunya berubah setelah masuk ke dalam pergaulan para lesbian ini. Lisa Paszczynski, Kim Jervis, dan Tracy Waugh patuh terhadap Tracy Wigginton dan memujanya sebagai pengantin iblis dengan ilmu hitam atau kekuatan super yang bisa menghilang. Memang parah pemujaan mereka bertiga ini. Kalau Tracy Wigginton memang pengantin iblis, ngapain dulu dia kerja di pabrik? Ya kali si iblis gak ngasih uang belanja bulanan sampai Tracy harus bekerja di pabrik. Anehnya lagi, sekarang dia pacaran sama kekasih lesbian. Lah apa nanti si iblis gak cemburu sama Donna dan Lisa, dua kekasih Tracy? Lalu kalau perihal ilmu menghilang, jangankan Tracy, Dede Hayati juga bisa menghilang kalau pas ditagih hutang sama ibu warung. Ish, abang ini, udah lama Dede dicuekin tapi sekalinya masuk ke cerita malah difitnah seperti ini. Dede gak menghilang bang, ibu warungnya saja yang gak lihat kalau Dede sembunyi. Menjelang tengah malam masih di tanggal 20 Oktober tahun 1989, 4 wanita ini keluar dari Klub Lumos dalam keadaan mabuk. Mereka berkendara menggunakan mobil Tracy dengan Lisa yang berperan sebagai sopir.
Tracy lalu berkata kepada yang lain bahwa dia sangat haus dan lapar. Dia harus segera meminum darah untuk memberi makan arwah Fred si vampir yang ada di dalam tubuhnya. Mereka berkeliling kota tanpa tujuan mau kemana. Toko-toko daging pastinya tutup dan kondisi Lisa saat itu sedang lemah, jadi dia tidak bisa memberi Tracy makan seperti biasa. Ketika melewati kawasan Kangaroo Point, mereka melihat seorang pria parubaya yang susah payah berdiri di pinggir jalan berpegangan dengan tiang lampu jalan. Dia adalah Edward Baldock, seorang pria berumur 47 tahun, seorang suami, ayah dari 4 anak dan kakek dari 1 cucu. Saat itu Edward baru saja keluar dari sebuah bar bernama Caledonian Club, di mana dia nongkrong dan minum-minum bersama beberapa teman. Dia berdiri lunglai di pinggir jalan, bermaksud untuk pulang ke rumah dan sedang menunggu taksi lewat. Tracy menyuruh Lisa untuk menepi dan membuka jendela, lalu mereka berempat mengaku sebagai pelacur dan menawari Edward tumpangan. Entah apakah Edward terlalu mabuk, atau memang saat itu dia sedang nafsu tinggi akibat pengaruh alkohol. Tanpa berpikir 2 kali, Edward naik ke dalam mobil dan berkendara bersama Tracy serta yang lainnya. Tracy kemudian memerintahkan Lisa untuk membawa mereka ke Orly Park yang berada di tepi sungai Brisbane. Tiba di tujuan, Lisa memarkirkan mobil. Kemudian Lisa, Tracy, dan Edward turun dari mobil berjalan menuju tepi sungai, sementara Kim dan Tracy Waff tetap berada di dalam mobil. Di pinggir sungai, beralaskan rumput, di bawah sinar bulan yang remang-remang, Lisa melucuti semua pakaian Edward hingga menyisakan sepasang kaos kaki saja. Lisa lalu mulai merayu dan mencumbui pria parubaya yang sedang mabuk itu. Sementara Tracy berjalan lagi menuju mobil dan meminta pisau milik Kim yang selalu sahabatnya itu bawa kemana-mana. Tracy kembali lagi ke tepi sungai menyaksikan Lisa dan Edward sedang sibuk bergumul. Edward, yang tidak sadar akan adanya bahaya yang datang dari arah belakang, tiba-tiba menerima serangan bertubi-tubi di leher bagian belakang, di mana Tracy ternyata menikam Edward sebanyak 27 kali, yang membuat leher pria itu nyaris putus. Tracy yang kelaparan langsung menghisap atau menjilati darah Edward, sementara Lisa kembali ke mobil dan mengajak Kim serta Tracy Waff untuk bergabung bersama mereka di tepi sungai. Kim mengikuti ajakan Lisa, tapi Tracy Waff berkata bahwa dia tidak mau ikut campur dan memilih untuk tetap menunggu di mobil saja. Saat Kim dan Lisa tiba di tepi sungai, rupanya Tracy sudah selesai dengan ritualnya untuk memberi makan arwah Fred si vampir. 3 wanita ini selanjutnya duduk di sana dan menyalakan sebatang rokok, menunggu dan memastikan sampai Edward Baldock benar-benar tewas. Setelah itu, Tracy masuk ke sungai, membersihkan pisau Kim, membasuh tubuhnya dan menghilangkan noda darah di pakaiannya. Lalu mereka bertiga kembali ke mobil dan meninggalkan jasad Edward di sana, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Setelah mengantar Lisa, Kim, dan Tracy Waff, Tracy baru sadar kalau kartu ATM-nya hilang. Terakhir yang dia ingat, dia melakukan pembayaran di Lumos Club menggunakan kartu tersebut kemudian memasukkan kartu ATM-nya ke kantong kemeja. Tracy berkendara sendirian kembali ke Orly Park, mencari kartu ATM-nya di sekitar jasad Edward. Setelah beberapa waktu mencari tidak berbuah hasil, Tracy menyimpulkan bahwa mungkin kartu ATM-nya terjatuh di Lumos Club dan berencana untuk menanyakannya besok ke sana. Tracy Wigginton lanjut pulang lagi ke rumah tempat tinggalnya bersama Donna. Di kemudian hari, Donna bersaksi bahwa saat itu, dia melihat Tracy pulang dalam kondisi yang kacau, pakaiannya basah, wajahnya pucat, dan Donna sempat mencium bau darah yang menyengat. Pada pagi hari di tanggal 21 Oktober tahun 1989, seorang pendayung menemukan jasad Edward Baldock di tepi sungai Brisbane dan menghubungi pihak berwajib. Beberapa menit kemudian polisi datang ke TKP, menemukan sesosok jasad pria dalam kondisi telanjang. Beberapa inci dari tubuh pria itu, ada pakaian yang terlipat dan tersusun rapi, bersama dompet yang berisi uang tunai sebanyak $35 Australia dan kartu identitas dengan nama Edward Baldock. Namun selain dompet dan pakaian, polisi juga menemukan sepasang sepatu pria yang diduga milik korban, dan di dalam sepatu sebelah kiri, ada sebuah kartu ATM milik seseorang yang bernama Tracy Avril Wigginton. Dalam investigasi, detektif berasumsi bahwa sebelum kejadian pembunuhan, kartu ATM itu mungkin terjatuh dari kantong si pelaku. Edward, yang mabuk, menemukan kartu tersebut dan berpikir kalau itu adalah kartu bank miliknya, lalu memasukkan kartu itu ke dalam sepatunya. Penemuan jasad beserta kartu identitas dan kartu bank milik orang lain yang diduga sebagai pembunuh korban, membuat investigasi kasus ini berjalan kilat. Beberapa jam kemudian,
polisi mendatangi rumah Tracy Wigginton dan membawa wanita 24 tahun itu ke ruang interogasi. Ketika ditanyai penyidik terkait alibinya tadi malam, Tracy mengaku bahwa dia memang berada di Taman Orly bersama 3 temannya, tapi dia menyatakan tidak tahu menahu perihal adanya aksi pembunuhan yang terjadi di sana semalam. 3 teman yang disebutkan Tracy dibawa ke ruang interogasi, namun berbeda dengan Tracy Wigginton, Lisa, Kim dan Tracy Waff, langsung membuat pengakuan dan menceritakan secara detail tentang apa yang terjadi tadi malam. Dikonfrontasi dengan 3 pengakuan yang bertentangan, Tracy Wigginton akhirnya mengaku bersalah telah membunuh korban. Namun di saat yang sama, Tracy membuat dalih bahwa saat itu dia tidak sadar. Menurut Tracy, ketika melihat Edward dan Lisa bermesraan, hatinya panas dan emosinya memuncak, tiba-tiba semua kenangan dan trauma buruk di masa lalunya mencuat. Setelah itu, Tracy mengaku tidak sadar atas perbuatannya terhadap korban. Sementara itu di ruangan yang berbeda, walaupun Lisa Paszczynski, Kim Jervis, dan Tracy Waff cukup kooperatif dengan interogasi detektif, di saat yang sama mereka mengaku tidak bersalah atas pembunuhan Edward Baldock. Lisa Paszczynski berkata bahwa dia bersama Tracy dan Edward seharusnya hanya bercinta bertiga di tepi sungai, sama sekali tidak tahu kalau Tracy berniat untuk menghabisi Edward. Kim Jervis mengaku bahwa pisau yang digunakan adalah miliknya. Dia juga menjelaskan bahwa sebagai wanita lesbian, dia merasa tidak aman berada di luar rumah dan selalu membawa pisau untuk jaga-jaga. Ketika Tracy meminjam pisaunya, Kim tidak curiga sama sekali kalau pisaunya akan digunakan untuk membunuh Edward. Dan orang terakhir yang mengaku tidak bersalah adalah Tracy Waff, di mana dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu tentang apa yang terjadi pada korban. Tracy Waff juga menambahkan bahwa dia sudah mencegah Kim untuk meminjamkan pisaunya kepada Tracy Wigginton, juga melarang Kim untuk pergi meninggalkan mobil saat diajak oleh Lisa ke tepi sungai. Pembunuhan sadis terhadap Edward Baldock membuat publik heboh, dan media saat itu beramai-ramai memberitakan kasus ini, di mana aksi Tracy Wigginton dideskripsikan sebagai kejahatan yang paling brutal dan aneh yang pernah terjadi di negara Australia. Tracy Wigginton juga selanjutnya mendapat julukan sebagai The Lesbian Vampire Killer. Setelah menjalani proses persidangan yang panjang, pada tahun 1991, Tracy Avril Wigginton dinyatakan bersalah atas pembunuhan Edward Baldock. Vonis terakhir diberikan oleh Mahkamah Agung Queensland, yang memvonis Tracy Wigginton dengan hukuman penjara seumur hidup, dengan minimal menjalani hukuman kurungan selama 2/3 dari usianya saat itu, sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. 3 kaki tangannya juga diadili, di mana Lisa Paszczynski juga dinyatakan bersalah telah membantu Tracy Wigginton membunuh korban. Lisa menerima vonis hukuman yang sama, kurungan penjara seumur hidup. Kim Jervis terbukti berada di TKP dan senjata pembunuhan juga terbukti adalah miliknya. Wanita ini divonis dengan hukuman penjara selama 18 tahun. Kim mengajukan banding atas vonis tersebut. Di pengadilan yang lebih tinggi dia mendapatkan keringanan. Vonisnya diturunkan menjadi penjara selama 12 tahun. Tracy Waff adalah satu-satunya orang dari komplotan tersebut yang berhasil lolos dari vonis penjara dan dinyatakan tidak bersalah. Karena selama investigasi, Tracy Waff terbukti tidak berada di TKP, dia hanya berada di mobil dan menolak untuk terlibat dalam apapun aksi 3 orang itu. Lisa Paszczynski dan Kim Jervis juga memberikan kesaksian yang meringankan, di mana mereka menjelaskan bahwa Tracy Waff telah mencoba untuk mengingatkan mereka agar tidak terlibat dalam aksi Tracy Wigginton. Kim Jervis dibebaskan bersyarat pada tahun 1997 setelah menjalani masa tahanan selama 8 tahun. Lisa Paszczynski dilaporkan telah menerima pembebasan bersyarat pada tahun 2008 setelah 19 tahun mendekam di penjara. Sementara si pelaku utama, Tracy Wigginton, permohonan pembebasan bersyaratnya sempat ditolak sebanyak 4 kali. Barulah pada tanggal 11 Januari tahun 2012, Tracy Wigginton menerima pembebasan bersyarat. Di kemudian hari terungkap bahwa Tracy sejatinya berbohong kepada Dewan Pembebasan Bersyaratnya saat itu, di mana dia mengaku telah menerima pengampunan dari keluarga Edward. Padahal sejatinya dia tidak pernah mendapatkan maaf dari istri dan anak-anak Edward Baldock. Setelah kembali ke masyarakat, Tracy Wigginton memutuskan untuk menjalani hidup yang jauh dari pemberitaan, di mana terakhir dia diketahui mengidap diabetes dan harus mengandalkan kursi roda atau kruk untuk beraktivitas. Tiba-tiba pada tahun 2021 yang lalu, Tracy Wigginton yang sudah berusia 55 tahun, muncul lagi di media sosial Facebook dan kerap memposting foto-foto terkait ilmu hitam dan pemujaan terhadap iblis.
Publik yang merasa terganggu atas postingan Tracy mendesak pemerintah agar mencabut pembebasan bersyarat Tracy Wiginton. Namun hingga sekarang, tidak ada tindak lanjut atas desakan tersebut. Hingga video ini dibuat pada akhir tahun 2024, tidak didapati lagi info terbaru terkait wanita ini, yang kemungkinan masih hidup dan berumur 59 tahun. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Tracy Wiginton. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas. Selamat beraktivitas atau beristirahat, wahai orang-orang baik.